Seragam abu, cerita baru, tawa dan mimpi menyatu di sini. Dengarkan sekarang podcast Putih Abu. Podcast Putih Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan yang harapan, kembali lagi bersama saya, host yang ramah tamah sekali. Perkenalkan, nama saya Fakih Amrullah Fajri. Kita kembali lagi di podcast Putih Abu, di mana kita bisa berbagi wawasan, cerita, dan sekaligus inspirasi dari para narasumber yang akan kita tanyakan ke depannya. Nah, kawan-kawan yang harapan, pada kesempatan kali ini kita udah mengundang nih seorang narasumber yang dimana mereka ini teman saya sendiri. Terus apa spesialnya dari mereka? Spesialnya karena mereka ini termasuk salah satu siswa yang mewakili Paskibra kecamatan. Nah, langsung aja kita kenalin. Ini dia mereka. Lihat ke sana tuh kamera. Nah, yang ini namanya Mak. Saya Nandi dari kelas 11. Nandi, yang ini? Saya Fajri dari kelas 10. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Tuh. Sarapan belum, Mak? Alhamdulillah. Sudah. Udah ya? Oh. Udah atau sudah? Kayaknya mending pakai udah aja sih. Udah. Baku buat. Terlalu baku ya. Jadi kita santai aja. Ini sekarang tuh kegiatannya kalau buat hari ini apa? Kalau buat hari ini tuh itu ya apa ya? Persiapan gladi Persiapan gladi gitu. Oh, persiapannya Persiapan gladi sama nginep-nginep gitu. buat nginep-nginep. Oh, jadi sekarang nginep. Ya, Buat kalau kemarin-kemarin masih tidur di kobong ya? ya. Sebenarnya sih ini berdua tuh nggak semuanya teman saya. Yang satu ini nih, yang ini nih. Ya ini teman saya, yang ini adik kelas saya. Beda setahun. Dimana bro-bro ini sudah kelihatan sekali aura-aura paskibranya. Silahkan dilihat dari warna kulit yang begitu masya Allah ya. Ya, betul. Ya, betul, Masya Allah banget. Ya masya Allah. Jadi kulit mereka tuh menandakan sebuah perjuangan ya teman-teman. Dimana akan kita ulik perjuangannya pada podcast kali ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Gimana sih perasaan kalian pas kalian tuh kepilih jadi siswa SMA ITN Harapan yang mewakili sebagai Paskibra kecamatan? Gimana perasaannya? Kalau saya pas diberitahu dapat dapat menjadi perwakilan SMA ITN Harapan sebagai Paskibraka gitu. Cukup senang karena itu juga apa ya? Kan salah satu prestasi gitu. Ya, pasti. Nah, saya juga kan emang butuh prestasi buat hidup saya dan buat ngebanggain orang tua gitulah. Jadi ya saya cukup senang lah. Senang Senang banget. senang banget. Senang jadi senang biasa. Ini kalau Pak Jadi gimana? Mungkin saya juga sama seperti Nandi, Sama apanya? butuh prestasi gitu Butuh buat prestasi. kedepannya. Ya. Sama buat ngebanggain orang tua juga. Ya. Berarti mungkin karena emang sebuah kebanggaan ya, jadi perwakilan dari sekolah sendiri sebagai anggota Paskibra kecamatan. Ya. Meskipun emang nggak kabupaten ya. Iya. Sebelumnya ada yang pernah daftar jadi kabupaten? Saya pernah. Oh, ini pernah. Iya. Terus gimana tuh seleksinya di kabupaten? Kan kabupaten tuh ada beberapa seleksi tuh ya. Ya. Yang pertama itu seleksi registrasi, yang kedua seleksi apa namanya? TWK atau bisa disebut tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan. Yang ketiga tes intelijensi umum. Nah, itu saya di tes 3 itu alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Namun Terus pas di tahap selanjutnya di tes kesehatan saya nggak lolos nggak lolos gimana tuh? Kok bisa? karena pada dasar ke apa ya Standar. standar Paskibra itu katanya kakinya itu nggak boleh letter O gitu. Oh, gimana tuh maksudnya bentukannya? Jadi si kaki tuh harus rapat lah di antara dengkul tuh. Oh, jadi harus gini rapat gitu. Iya, Gak boleh bikin lubang kayak gini. ya nggak boleh.
Jadi kalau misalnya ada lubang juga toleransinya itu hanya 5 cm. Turun 5 cm. Jadi kalau Nandi itu lebih Lebih 1 cm saja. lebih 1 cm gagal. Iya. Wah, ketat banget ya persen. Terus jadi sekarang nyoba tuh ke kecamatan. Dan alhamdulillah ya lolos ya. Alhamdulillah lolos. Terus emang awal ikutan Paskibra kecamatan nih, emang awalnya tuh tujuan kalian masuk ke SMITN Harapan atau termotivasi karena teman kalian atau emang pengen nyoba-nyoba atau bahkan dorongan dari sekolah? Eh, emang dorongan dari sekolah sih awalnya, tapi makin kesini jadi makin niat aja gitu buat Paskibra. Jadi emang udah jadi tujuan lah gitu kalau sekarang. Bapak jadi kenapa tuh bisa ikut Paskibra? Ya mungkin karena keinginan sendiri gitu, sama dorongan dari sekolah juga. Jadi awalnya tuh sekolah nyuruh buat Iya. ikut, didorong. Sekarang jadi terpaksa atau emang pengen? Emang pengen sih dari dulu gitu. Oh dari dulu? Ya. Oh iya iya. Terus gimana tuh pas orang tua kalian tuh tahu kalian tuh bisa kepilih jadi perwakilan Paskibra sekolah kalian di kecamatan? Kalau orang tua saya pasti ya seneng lah gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kemarin juga kan pas kabupaten agak kecewa sayanya karena nggak kepilih. Sekarang kalau kecamatan ya alhamdulillah lah, walaupun emang cuman kecamatan tapi itu juga berharga lah, buat prestasi juga. Ya alhamdulillah lah. Syukuri apa yang ada ya. Syukuri aja. Gimana? Ya, saya juga orang tua saya berharap saya bisa ikut Paskibra. Nah, terus kemarin saya bilang saya ikut Paskibra ke kecamatan. Orang tua saya bangga banget di situ. Langsung bangga. Alhamdulillah ya berarti impian orang tua kecapai ya. Ya. Salah satunya gitu. Alhamdulillah. Terus kalau kalian sebelum masuk seleksi Paskibra kecamatan, itu udah tahu belum sih apa aja yang akan diseleksiin di kecamatan? Kalau dari saya mungkin sudah tahu. Oh, udah pengalamannya dari Pengalaman. kabupaten. Ya. Cuman bedanya kalau dari kecamatan itu tidak terlalu banyak seleksinya. Hanya seleksi PBW dasar dan kesehatan saja. Oh, berarti ini juga sama? Iya, tapi saya nggak ada pengalaman, jadi nggak tahu. Oh, jadi nggak tahu. Iya. Cuman alhamdulillahnya punya dasar dari pramuka kali ya. Iya. PBB gitu. Terus di seleksi nih, pas kalian seleksi itu kan pasti ada sekolah lain kan, bukan SMA ITN Harapan doang ya? Ada. Ya, itu persaingan itu gimana tuh? Ketat banget gak sih? Kalau dilihat-lihat sih ya enggak sih, nggak terlalu ketat kalau misalnya kecamatan gitu. Soalnya saya lihat-lihat juga yang ikut kebanyakan gitu, banyaknya itu yang nggak punya dasar, hanya bermodalkan tinggi gitu, nggak punya dasar Paskibra atau dasar pramuka gitu, hanya bermodalkan tinggi. Cuman ada aja yang masuk gitu, kepilih. Terus pas kalian nih kan udah seleksi nih, lulus kan? Alhamdulillah kan? Terus latihan, ada nggak sih pas kalian latihan tuh masa-masa dimana kalian tuh pengen nyerah saking capeknya gitu latihan pas Paskibra kecamatan? Kalau dari saya sih mungkin emang yang terpenting itu dalam latihan itu mental sih. Mental, fisik, dan kedisiplinan. Pernah saya awal Paskibra itu emang senang gitu latihan pagi sampai sore, cuman di pertengahan pernah saya pengen kayak udahlah, Down gitu ya mentalnya. tapi makin kesini makin mikir lagi, tapi kan saya juga belum punya prestasi apa-apa gitu, saya juga butuh prestasi, jadi saya ya yakin diri saya kalau saya bisa gitu. Ya terus berjuang. Jadi mungkin karena awalnya pernah gitu kan ngedown, cuman karena motivasi dari diri sendiri disemangat lagi. Nah mungkin selain dari temen yang nyebelin, temen yang jadi beban gitu kan di pasukan, punya kejadian konyol kah? Kejadian konyol. Di latihan Paskibra gitu? Kalau kejadian konyol pernah tuh waktu itu ada. Gimana? Kan kita setiap pagi tuh kalau latihan tuh jogging ya awalnya tuh, pemanasan Dulu baru jogging. Nah pada saat jogging tuh kan lapangan sampingnya tuh kayak comberan gitu ya. Oh kocok. Kocok. Comberan. Terus
tadi kocanya tuh ada apa sih namanya kayak jembatan gitu, jembatannya tuh dari batu gitu, Oh, tapi nggak nempel buat semen gitu, kayak nggak semen, ditaruh aja. simen batu doang gitu. Terus Ada tuh salah satu teman kita yang badannya tuh agak gede, pas ngelewat dia udah dibilangin sama pelatihnya, awas itu batu katanya gitu, tapi pas udah nyampe dia malah tetap nginjek ya. Ya udah kejeblos di situ. oh kejeblosan itu mungkin karena dianya ceroboh atau emang batunya gelinding? Karena dia emang sakit katanya kakinya. Oh lagi sakit. Kakinya nggak bisa ngangkat gitu. Kocak. Jadi oh mungkin badannya tuh karena besar juga ya. Iya. Jadi gampang jatuh. Ya wajar lah, orang gendut emang susah kadang jalannya. Kalau dari kalian sendiri pernah nggak jatuh gitu gimana? Oh saya Enggak. belum sih, belum pernah jatuh. Oh, belum, berarti bakal dong. Aduh. Enggak kan? Oh enggak. Enggak juga. Enggak ya. Pro meren. Udah Pro, sip udah pro nih. pengalaman. Pelatih itu kalau soal pelatih ya. Tadi pelatihnya yang ngingetin si yang jatuh tadi. Punya julukan nggak yang jatuhnya? Julukan si yang jatuh itu mungkin karena kepribadian yang unik. Karena ininya panggilnya si bongsor sih. Karena badannya kan besar gitu. Bongsor. Bongsor namanya. Itu gitu dari pelatih sih. Oh pelatih yang manggilnya. Manggil. Pasti si killer. Bukan sih, bukan killer, bukan si killer juga. Itu mah yang kayak gitu tuh biasanya yang sering bercanda. Yang asik-asik ya. Kalau manggil tuh sor tadi sor tuh. Ya. Orang Sunda kan, orang Sunda ya. Sunda. Iya, orang Sunda. Nah terus dari kalian pribadi nih, ada nggak sih yang disukai dari anak paskibra gitu? Mental aman mental? Kalau dari saya Mental kalian aman? aman sih alhamdulillah. Kalau di sana ya saya bukan merhatiin ke hal kayak gitu. Karena perasaan saya kalau di sana tuh kayak latihan capek, terus kayak pengen bisa gitu, jadi nggak mikirin ke sana latihan capek, tapi pengen bisa gitu, jadi latihan capek gitu aja gitu siklus. Fokus ke tujuan ya jadinya. Tujuan. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan Insan Harapan yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir, dari awal sampai sekarang. Dan terlebih juga saya ucapkan terima kasih kepada bro-bro ini, ya, udah kasih waktu luangnya kepada kami. Meskipun memang sebenarnya ini buru-buru ya. Iya, buru-buru. Agak tegang. Buru-buru. Iya, tentu sekarang tuh udah berangkat ya. Iya, harusnya udah. Mungkin karena ada pengabdian diri dulu buat sekolah ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe, and tanyakan apapun di komen ya. Misalnya ada yang ditanyakan, nanti akan dijawab oleh kami di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, oke, supaya kita makin semangat lagi dalam membuat kontennya. Dan kalian gak akan ketinggalan kalau misalnya udah subscribe tuh podcast terbaru kami apa, dan informasi, saran, dan inspirasi yang terbaru dari podcast Putih Abu. Oke, terima kasih semuanya. See you next time. Tuh, ke kamera. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.